Perkenalkan, nama saya Siti Muflika, NIM 20203303 kelas 2 FPGSD. Saya di sini akan menganalisis cerita fiksi dan non-fiksi dari buku SD kelas 1 tema 2 Kegemaranku. Mengenal cerita fiksi dan non-fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Contoh cerita fiksi adalah novel, sinetron, film komedi, cerpen, drama, dan lain-lain. Dan cerita non-fiksi adalah suatu karya seni yang sifatnya faktual berdasarkan kenyataan yang mengandung kebenaran di dalamnya. Contoh biografi, autobiografi, opini, esai, karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi. Cerita ini termasuk cerita fiksi yang merupakan cerpen. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan dengan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Kenapa ini termasuk cerita fiksi? Karena ini hanya sebuah cerita imajinasi dan bukan berdasarkan kenyataan. Ini juga termasuk cerita fiksi. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Dari cerita tersebut juga termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi terakhir dari buku yang saya baca. Dayu pandai bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Pertama, berdiri dengan dua kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan. Hitung 1 hingga 8. Gerakan simpai ke kiri. Hitung lagi 1 sampai 8. Cerita fiksi karena menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau tidak ada. Sekalipun ada nama, tempat, ataupun kronologinya, kesemua unsur tersebut tidak akan sama dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Karena kebenaran dalam ceritanya yang bersifat relatif atau tidak mutlak, yang membuat kebenaran dalam cerita ini tidak perlu dicari kebenarannya dalam dunia nyata. Termasuk cerita non-fiksi yang merupakan esai. Bisa dilihat dari data tersebut. Benny menendang ke dalam gawang. Apa yang ditendang Benny? Yang ditendang Benny adalah bola. Kenapa bisa dinyatakan non-fiksi? Karena berdasarkan kenyataan mengandung kebenaran di dalamnya. Karena Benny benar menendang bola ke dalam gawang. Dari contoh yang saya berikan, data tersebut juga termasuk non-fiksi karena disuruh memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Sepak bola. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih. Kenapa ini termasuk cerita non-fiksi? Kok tidak cerita fiksi? Karena cerita fiksi contoh cerita fiksi adalah novel, cerpen, drama, dan lain-lain. Sedangkan bacaan tersebut adalah teks bacaan. Bukan termasuk cerita fiksi, melainkan cerita non-fiksi. Setelah mempelajari fiksi dan non-fiksi, sekarang kita menganalisis fiksi dan non-fiksi yang terjadi dari beberapa aspek. Aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Apa itu aspek kognitif? Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses belajar, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan. Aspek ini adalah aspek yang mendasar mengacu pada kemampuan untuk memahami dan mengingat materi yang telah mempelajari mulai dari hal sederhana sehingga mengingat teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Contoh, kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Kita harus belajar. Apa itu aspek afektif?
Aspek afektif adalah mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Psikomotorik adalah keterampilan atau skill tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.